Halo, hai sahabat katekese semuanya. Kadang kita memakai rosario di leher, tapi lupa bahwa rosario pertama-tama bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk membawa hati kita lebih dekat kepada Yesus. Kita belajar iman bukan supaya merasa paling benar, bukan supaya bisa menyalahkan orang lain, tapi supaya pelan-pelan hati kita makin dekat dengan Tuhan. Dan di katekese santai, kita mau belajar dengan tenang, jujur, dan sederhana. Yuk kita mulai videonya. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Hari ini kita mau bicara tentang sesuatu yang sangat akrab dalam hidup orang Katolik, yaitu kalung rosario. Mungkin kamu pernah melihat orang memakai rosario di leher. Ada yang memakainya saat pergi ke gereja, ada yang menggantungnya di mobil, ada yang menaruhnya di kamar, ada juga yang memakainya sebagai tanda iman. Bahkan tidak jarang, rosario juga dipakai seperti aksesoris. Lalu muncul pertanyaan sederhana. Sebenarnya rosario itu asal-usulnya dari mana? Apakah rosario memang boleh dipakai sebagai kalung? Dan yang lebih penting, apa makna terdalam dari rosario bagi orang Katolik? Karena jujur saja, banyak dari kita mungkin punya rosario, tapi belum tentu benar-benar memahami maknanya. Kita bisa punya rosario di tas, di dashboard mobil, di samping tempat tidur, bahkan di leher. Tapi hati kita jarang benar-benar berhenti untuk berdoa. Dan disinilah kita perlu pelan-pelan merenung. Rosario bukan sekedar benda rohani. Rosario bukan jimat. Rosario bukan hiasan kosong. Rosario adalah undangan untuk masuk lebih dalam ke dalam misteri hidup Yesus bersama Bunda Maria. Kalau bagian ini kamu pahami, mungkin cara pandangmu tentang rosario tidak lagi berhenti pada pertanyaan boleh atau tidak boleh dipakai, tetapi berubah menjadi pertanyaan yang lebih dalam. Apakah rosario sungguh membawaku kepada Kristus? Mari kita mulai dari yang paling sederhana. Banyak orang mengira rosario muncul begitu saja sebagai kalung doa Katolik, padahal tradisinya berkembang cukup panjang. Dalam sejarah gereja, penggunaan butir-butir untuk menghitung doa sudah dikenal sejak lama. Umat beriman membutuhkan alat bantu supaya mereka bisa berdoa dengan teratur. Pada zaman dahulu, tidak semua orang bisa membaca kitab suci atau mendaraskan mazmur seperti para biarawan. Para rahib biasa mendoakan 150 mazmur. Tetapi umat sederhana yang mungkin tidak punya pendidikan tinggi atau tidak bisa membaca, mencari cara lain untuk tetap ikut berdoa. Maka muncullah kebiasaan mendaraskan doa-doa tertentu seperti Bapa Kami dan kemudian Salam Maria dengan bantuan butiran-butiran. Dari sini kita bisa melihat satu hal yang indah. Gereja tidak pernah hanya untuk orang pintar, orang suci, atau orang yang mengerti teologi tinggi. Gereja juga merangkul umat sederhana yang ingin berdoa dengan hati tulus. Rosario lahir dalam suasana iman seperti itu. Sederhana, berulang, tenang, dan dekat dengan kehidupan umat. Kata rosario sendiri berasal dari bahasa Latin, rosarium, yang berarti taman mawar atau rangkaian bunga mawar. Dalam devosi Katolik, doa-doa yang kita persembahkan melalui rosario seperti bunga-bunga rohani yang diberikan dengan penuh cinta. Bukan karena Maria membutuhkan pujian kita, tetapi karena melalui Maria, kita belajar memandang Yesus dengan hati yang lebih lembut. Dalam tradisi Katolik, rosario juga sering dikaitkan dengan Santo Dominikus. Dikisahkan bahwa pada abad ke-13, Santo Dominikus menerima rosario dari Bunda Maria sebagai bantuan rohani dalam menghadapi ajaran-ajaran yang menyesatkan banyak orang pada masa itu. Di sini, kita perlu memahami dengan tenang. Gereja mengenal tradisi ini sebagai bagian dari devosi yang hidup dalam umat. Artinya, rosario tidak hanya dipandang sebagai rangkaian doa, tetapi juga sebagai senjata rohani. Bukan senjata untuk menyerang orang, bukan senjata untuk merasa paling benar,
tetapi senjata untuk melawan kebingungan, kesesatan hati, dosa, dan jarak kita dari Tuhan. Kadang kita berpikir bahwa masalah iman itu hanya soal debat. Siapa yang paling benar, siapa yang paling kuat argumennya, siapa yang paling bisa membantah. Padahal, banyak kekacauan iman sering dimulai dari hati yang tidak lagi berdoa. Kita mulai malas berdoa, kita mulai merasa Tuhan jauh. Kita mulai menjalani hidup hanya berdasarkan emosi. Kita mulai mencari pegangan di tempat lain. Dalam situasi seperti itu, Rosario mengajak kita kembali kepada ritme yang sederhana. Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Pelan, berulang, tenang. Seolah-olah hati kita yang ribut diajak duduk lagi di hadapan Tuhan. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa Rosario merupakan doa yang sederhana, tapi bukan doa yang dangkal. Ada orang yang berkata, doa Rosario itu cuma mengulang-ulang Salam Maria. Kelihatannya memang berulang, tapi dalam iman Katolik, pengulangan itu bukan omong kosong. Sama seperti seorang anak yang berkali-kali berkata, "Ibu, aku sayang." Bukan karena ia kehabisan kata-kata, tapi karena cinta memang kadang perlu diulang. Dalam Rosario, pengulangan doa membantu hati kita masuk ke dalam keheningan. Kita tidak sedang mengejar banyak kata, kita sedang membiarkan jiwa kita dituntun. Dan yang paling penting, Rosario bukan doa yang berhenti pada Maria. Rosario adalah doa yang membawa kita kepada Yesus. Dalam setiap peristiwa Rosario, kita merenungkan hidup Kristus. Ada peristiwa gembira, sedih, mulia, dan terang. Kita merenungkan kabar malaikat kepada Maria, kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, sengsaranya, wafatnya, kebangkitannya, dan kemuliaannya. Jadi, kalau orang bertanya, kenapa orang Katolik berdoa Rosario? Apakah itu berarti menyembah Maria? Jawabannya jelas, tidak. Orang Katolik tidak menyembah Maria. Penyembahan hanya kepada Allah. Tetapi, kita menghormati Maria sebagai Bunda Tuhan, sebagai ibu yang membawa kita untuk lebih mengenal putranya, Yesus Kristus. Hal kedua yang perlu kita pahami adalah bahwa kalung Rosario merupakan alat bantu doa, bukan jimat. Ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Ada orang memakai Rosario di leher karena devosi. Ada yang memakainya untuk mengingatkan diri agar berdoa. Ada yang membawanya karena merasa dikuatkan. Itu bisa menjadi hal yang baik selama dipahami dengan benar. Tetapi kalau Rosario diperlakukan seperti benda ajaib, seolah-olah asal dipakai pasti aman, asal digantung di mobil pasti tidak celaka, asal ditaruh di rumah pasti bebas dari masalah, maka kita perlu meluruskan pemahaman kita. Iman Katolik tidak mengajarkan kita percaya pada benda sebagai sumber kuasa. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan. Yang memberi rahmat adalah Allah. Rosario membantu kita berdoa, tetapi bukan pengganti relasi dengan Tuhan. Rosario di leher tidak otomatis membuat kita hidup suci. Rosario di mobil tidak otomatis membuat kita sabar di jalan. Rosario di kamar tidak otomatis membuat kita tekun berdoa. Benda rohani menjadi bermakna ketika hati kita juga diarahkan kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya bukan hanya boleh tidak memakai Rosario. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, saat aku memakai atau membawa Rosario, apakah aku sungguh ingat untuk berdoa? Apakah hidupku semakin dekat dengan Kristus? Kalau Rosario hanya menjadi gaya, sementara mulut kita mudah menghina, hati kita penuh dendam, dan hidup kita jauh dari kasih, maka mungkin Rosario itu sedang diam-diam menegur kita. Bukan menegur dengan kasar, tapi menegur dengan lembut. Jangan hanya membawa Rosario, tetapi pakailah Rosario untuk kembali kepada Tuhan. Hal ketiga yang perlu kita pahami adalah bahwa Rosario bertumbuh dalam sejarah gereja sebagai doa umat yang kuat. Salah satu peristiwa yang sering dikaitkan dengan perkembangan devosi Rosario adalah pertempuran Lepanto pada tahun 1571. Pada masa itu, Paus Pius kelima mengajak umat Katolik untuk berdoa Rosario, memohon pertolongan Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria.
Setelah kemenangan pasukan Kristen dalam pertempuran itu, devosi kepada Maria melalui rosario semakin dikenal luas. Gereja kemudian mengenang Maria dengan gelar Ratu Rosario. Tapi, sekali lagi, kita perlu memahami peristiwa ini dengan iman yang dewasa. Kekuatan rosario bukan karena manik-maniknya memiliki kuasa magis. Kekuatan rosario ada pada doa, iman, pertobatan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam hidup kita, mungkin pertempuran yang kita hadapi bukan perang besar seperti dalam sejarah. Pertempuran kita mungkin jauh lebih sunyi. Pertempuran melawan kecemasan, pertempuran melawan luka batin, pertempuran melawan godaan dosa yang sama, pertempuran melawan rasa hampa, pertempuran melawan malas berdoa, pertempuran melawan pikiran bahwa hidup kita tidak berharga. Di tengah pertempuran batin seperti itu, rosario bisa menjadi pegangan sederhana. Bukan karena rosario membuat semua masalah hilang seketika, tetapi karena melalui doa itu, kita belajar tinggal bersama Tuhan di tengah masalah. Kadang kita tidak membutuhkan jawaban yang rumit. Kadang kita hanya perlu duduk diam, memegang rosario, dan berkata dalam hati, "Tuhan, aku lelah, tapi aku mau tetap berjalan bersamamu." Dan itu sudah sebuah doa. Hal keempat yang perlu kita pahami adalah bahwa rosario merupakan sekolah iman yang pelan-pelan membentuk hati. Rosario mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa. Dunia sekarang serba cepat. Kita terbiasa scroll cepat, membalas cepat, menilai cepat, marah cepat, bosan cepat. Bahkan dalam doa pun kita sering ingin cepat selesai. Tapi rosario mengajak kita masuk ke ritme yang berbeda. Satu butir demi satu butir, satu doa demi satu doa, satu misteri demi satu misteri. Pelan-pelan kita belajar bahwa hidup rohani tidak selalu spektakuler, tidak selalu penuh perasaan menggebu-gebu, tidak selalu ada pengalaman luar biasa. Kadang iman bertumbuh justru dalam kesetiaan kecil, doa yang sederhana, air mata yang tidak dilihat orang, perjuangan untuk tetap percaya, keputusan untuk kembali setelah jatuh. Dalam rosario, kita belajar dari Maria. Maria bukan pribadi yang banyak bicara dalam Injil, tetapi ia hadir, mendengarkan, menyimpan perkara dalam hati, dan setia mengikuti Yesus sampai salib. Mungkin inilah yang sering kita butuhkan, bukan iman yang berisik, tetapi iman yang setia. Rosario mengajari kita untuk merenungkan hidup Yesus bersama Maria. Dan ketika kita merenungkan Yesus, pelan-pelan hidup kita juga ditata. Kita belajar rendah hati dari kelahiran Yesus. Kita belajar taat dari Maria. Kita belajar melayani dari kehidupan publik Yesus. Kita belajar sabar dari sengsaranya. Kita belajar berharap dari kebangkitannya. Jadi, rosario bukan sekedar doa orang tua atau doa zaman dulu. Rosario tetap relevan bagi remaja, dewasa muda, orang tua, dan siapa saja. Karena semua orang butuh tempat untuk kembali. Semua orang butuh doa yang menenangkan. Semua orang butuh dituntun kembali kepada Kristus. Maka Gereja Katolik dengan lembut mengajarkan bahwa devosi kepada Bunda Maria harus selalu membawa kita kepada Yesus. Maria dihormati, bukan disembah. Rosario didoakan, bukan dijadikan jimat. Kalung rosario boleh menjadi tanda iman, tapi maknanya jangan dikosongkan. Kalau kamu memakai rosario, pakailah dengan hormat. Kalau kamu menggantung rosario di mobil, biarlah itu mengingatkanmu untuk sabar dan berhati-hati. Kalau kamu menyimpan rosario di kamar, biarlah itu mengundangmu untuk berdoa sebelum tidur. Kalau kamu membawa rosario di tas, biarlah itu menjadi tanda kecil bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari perjalananmu. Ajaran gereja bukan untuk menekan kita. Gereja tidak ingin membuat kita takut pada devosi. Gereja justru ingin mendidik hati kita supaya tidak berhenti pada benda, tetapi sampai kepada Tuhan. Karena yang paling penting bukan seberapa mahal rosario yang kita punya, bukan seberapa indah bentuknya,
bukan seberapa sering orang melihat kita memakainya. Yang paling penting adalah apakah rosario itu membuat kita semakin rendah hati, semakin dekat dengan Yesus, semakin lembut, semakin sabar, dan semakin mengasihi. Hari ini, mungkin Tuhan tidak menuntut kamu langsung menjadi sempurna. Mungkin Tuhan hanya mengundang kamu untuk kembali mengambil rosario itu, menggenggamnya sebentar, dan mulai berdoa lagi. Tidak harus panjang, tidak harus sempurna. Mulailah dari satu Salam Maria, dengan hati yang jujur. Sebab doa yang sederhana, kalau lahir dari hati yang rindu, bisa menjadi jalan pulang kepada Tuhan. Dan mungkin, saat kamu menggenggam rosario itu, kamu akan sadar bahwa Bunda Maria tidak sedang menarikmu menjauh dari Yesus. Ia sedang menggandengmu pelan-pelan, seperti seorang ibu, dan berkata, "Anakku, mari kembali kepada putraku." Kalau video ini menyentuhmu, tulis di kolom komentar, "Rosario membawaku kembali kepada Yesus." Atau tulis juga bagian mana yang paling menegur hatimu hari ini. Dan kalau kamu mau terus belajar iman Katolik dengan tenang, jujur, dan tidak ribut, silahkan subscribe channel Katekese Santai. Kita belajar iman bukan untuk merasa paling benar, tetapi supaya hati kita semakin dekat dengan Tuhan. Sampai jumpa di video Katekese Santai berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salve!